1. Menurut Paul Saracen dan Fritz Saracen, penduduk asli Indonesia adalah ras yang berkulit gelap dan bertubuh kecil. Nama ras yang dimaksud Saracen bersaudara ini adalah A. Melanesoid, B. Proto dan Deutero Melayu, C. Orang Jawa, D. Orang Vedda. Jawaban yang benar adalah D. Ahli yang berpendapat bahwa masyarakat asli Indonesia yaitu bangsa Vedda yang memiliki tubuh kecil dan kulit gelap, adalah Paul dan Fritz Saracen atau Saracen bersaudara. 2. Bangsa yang melakukan migrasi pada gelombang kedua disebut bangsa A. Batson Hoabin, B. Deutero Melayu, C. Dongson, D. Melanosoid. Jawaban yang benar adalah B. Gelombang migrasi ini dibedakan menjadi dua, yakni Proto Melayu sebagai bangsa migrasi gelombang pertama, dan Deutero Melayu sebagai migrasi gelombang kedua. 3. Komposisi penduduk Indonesia, berdasarkan pendidikannya memperlihatkan sebagian besar penduduk Indonesia berpendidikan, A. SD MI sederajat, B. SLTA MA sederajat, C. SLTP MTS sederajat, D. SMK. Jawaban yang benar adalah A. Sampai Juni 2022, penduduk Indonesia yang berpendidikan hingga sekolah lanjutan tingkat atas ada sebanyak 20,89%. Kemudian yang berpendidikan hingga sekolah lanjutan tingkat pertama sebanyak 14,54%. Sementara itu 23,4% penduduk Indonesia merupakan tamatan sekolah dasar. 4. Perhatikan hal-hal berikut ini. 1. Hasil pertanian dijadikan sumber makanan, 2. Hasil pertanian dijadikan bahan mentah, 3. Hasil pertanian dapat diekspor sehingga meningkatkan pendapatan negara. Alasan mengapa sektor pertanian masih menjadi salah satu mata pencaharian yang utama bagi penduduk Asia Tenggara, ditunjukkan pada nomor A1, B2, C3, D semua benar. Jawaban yang benar adalah D. Sektor pertanian masih diminati oleh banyak penduduk di kawasan Asia Tenggara. Hal ini disebabkan hasil dari sektor pertanian dapat dimanfaatkan secara langsung oleh penduduk sebagai bahan pangan, atau dapat dimanfaatkan lebih lanjut dari bahan mentah menjadi bahan jadi ataupun dimanfaatkan secara langsung sebagai bahan mentah. Selain itu, sektor pertanian juga dapat meningkatkan pendapatan negara dengan melakukan ekspor hasil pertanian, seperti Indonesia dan juga Thailand. 5. Tren besarnya persentase jumlah penduduk kota, dibandingkan dengan penduduk desa di kota-kota di negara maju adalah A. Kota lebih besar dari desa, B. Desa lebih besar dari kota, C. Kota sama dengan desa, D. Tidak menentu, E. Tergantung kegiatan kota. Jawaban yang benar adalah A. Tren besarnya persentase jumlah penduduk kota, dibandingkan dengan penduduk desa di kota-kota di negara maju, adalah kota lebih besar dari desa. 6. Perpindahan penduduk dari suatu wilayah ke wilayah lain, dengan maksud untuk menetap di daerah tujuan disebut A. Transmigrasi, B. Ruralisasi, C. Evakuasi, D. Migrasi. Jawaban yang benar adalah D. Migrasi adalah perpindahan penduduk dari suatu wilayah ke wilayah tujuan dengan maksud menetap. 7. Perpindahan penduduk dari daerah yang padat penduduknya ke daerah yang jarang penduduknya, dikenal dengan istilah A. Urbanisasi, B. Ruralisasi, C. Transmigrasi, D. Imigrasi. Jawaban yang benar adalah C. Transmigrasi merupakan perpindahan penduduk dari daerah yang padat penduduknya ke daerah yang jarang penduduknya.
8. Salah satu dampak positif akibat adanya mobilitas penduduk pada kasus perdagangan antar wilayah adalah A. Merosotnya penjualan barang-barang produksi dalam negeri, B. Pudarnya budaya masyarakat setempat, C. Terpenuhinya kebutuhan penduduk akan berbagai barang, D. Rusaknya barang-barang komoditas karena perjalanan yang sangat jauh. Jawaban yang benar adalah C. Mobilitas penduduk pada kasus perdagangan antar wilayah dapat memunculkan berbagai dampak positif, seperti terpenuhinya kebutuhan masyarakat akan berbagai barang, meningkatnya pendapatan masyarakat, munculnya berbagai peluang usaha baru, bertambahnya ragam jenis pekerjaan, berkurangnya pengangguran, peningkatan variasi budaya, dan berbagai dampak positif lainnya. 9. Salah satu ciri lembaga sosial adalah memiliki simbol. Simbol pada lembaga sosial tersebut berfungsi untuk A. Memperoleh pencitraan baik, B. Menunjukkan kekuasaan tertinggi, C. Menggambarkan tujuan lembaga, D. Melanggengkan keberadaan lembaga. Jawaban yang benar adalah C. Simbol dalam lembaga sosial mempermudah masyarakat mengingat tujuan yang akan dicapai oleh suatu lembaga. 10. Lembaga sosial yang mengatur pelaksanaan dan wewenang yang menyangkut kepentingan masyarakat agar tercipta ketertiban adalah A. Lembaga pendidikan, B. Lembaga ekonomi, C. Lembaga politik, D. Lembaga agama. Jawaban yang benar adalah C. Lembaga politik merupakan suatu badan yang mengkhususkan diri pada pelaksanaan kekuasaan dan wewenang, berkaitan dengan kehidupan politik, menyangkut tujuan dari keseluruhan masyarakat agar tercapai suatu keteraturan dan tata tertib kehidupan dalam bermasyarakat.